Nasdem beri bocoran soal Cawapres Anies bikin semua wah. Yang juga menarik dicermati adalah soal nama bakal calon wakil presiden. Partai Nasdem mengaku mengantongi 5 kandidat calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Kelima nama tersebut sudah dikoordinasikan dengan Anies. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menyebut ada 5 bakal calon wakil presiden yang akan dipasangkan dengan bakal capres Anies Baswedan. Nama-nama itu diambil berdasarkan pertimbangan dari tokoh masyarakat hingga pengusaha. Namun Partai Nasdem masih enggan membeberkan siapa saja bakal cawapres yang telah disiapkan untuk Anies. Meski demikian, Koalisi Perubahan tetap menyerahkan sepenuhnya pilihan cawapres kepada Anies. Jadi perjalanan tirakat kemarin memberikan bekal yang lebih kuat lagi pada kita tentang perlunya kita menseriusi perubahan ini. Ada beberapa tema utama yang kemudian ini akan menjadi agenda yang kita bawa. Ada persoalan yang sangat serius yang terkait dengan kemiskinan. Yang kedua terkait dengan biaya hidup dan kebutuhan pokok yang harganya tinggi. Yang ketiga adalah lapangan kerja. Jadi Koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah mulai membahas tentang agenda yang senyatanya dibutuhkan oleh masyarakat. Koalisi ini sudah berbulan-bulan bekerja dan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan porsi-porsi personalia dan lain-lain itu sudah diselesaikan di awal. Sekarang kita mulai pada substansi perubahan. Yang ketiga adalah pembahasan mengenai calon wakil presiden. Tim juga mulai membahas dan nanti ini prosesnya masih berjalan. Tapi seperti teman-teman juga tahu, kebiasaan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu kami melakukan proses dulu baru mengumumkan. Kami tidak biasa mengumumkan tak jelas prosesnya. Oke. Kami biasa proses dulu nih dijalani, baru kemudian keluar menyampaikan. Kenapa? Karena kami ingin bertanggung jawab pada publik. Kami merasa ini sebuah tanggung jawab penting. Ini bukan main-main. Ini bicara tentang bangsa, bicara tentang negara dan arah kita ke depan. Bukan atraksi-atraksi sekedar untuk menjadi percakapan. Sekarang saya kuantifisir saja. Sekarang sudah ada 5 kandidat yang sudah mengutuk, tetapi bahwa siapa-siapanya sekali lagi secara etis belum bisa disebut di sini. Bagian dari strategi kita juga menunggu kandidat yang lain siapa, sehingga nanti kita bisa ada pertimbangan-pertimbangan strategis kalau kita menunjuk satu dan lain calon wakil presiden kita. Cukuplah Pak Capres tadi. Cuma tadi yang ditandaskan oleh Pak Anies, Koalisi Perubahan ini untuk Persatuan ini seperti Inter Milan di bawah Mourinho gitu. Efektif, efisien dan juara gitu. Jadi nggak banyak tarian samba-sambanya, nggak banyak gegen spring seperti Jurgen Klopp itu enggak, tapi we are the special one gitu untuk kemudian fokus kalau masalah figur sudah final, epicentrum pilpres itu adalah capres dan kami sudah mulai kalau ini memang pertandingan gagasan dan integritasnya itu representasi dari capres dan gagasannya kami ini sudah menyusun tim dengan tadi yang ditandaskan oleh Pak Capres, itulah yang menjadi platform perjuangan. Jadi teman-teman ini bukan sebuah ide yang dicangkokkan gitu, enggak, tapi ini benar-benar 3 persoalan besar dari Republik ini yang kalau kita mau berbicara perubahan yang cukup mendesak dan penting. Jadi ada yang mendesak tapi tidak penting, ada yang penting tapi tidak mendesak. Tapi ini mendesak dan penting. Yang pertama adalah kemiskinan. Semua survei yang rilis terakhir ini semua hampir 78% mengatakan kemiskinan kita akut. Yang kedua itu adalah harga-harga kebutuhan pokok. Dan yang ketiga adalah lapangan kerja. Maka kemudian Koalisi Perubahan untuk Persatuan sedang membangun skemanya seperti apa. Jadi ini bukan hanya semata-mata
kontestasi dari figur, tapi gagasan dan jejak rekam yang memberikan solusi atas 3 problem ini. Partai Nasdem memberi sedikit bocoran soal siapa yang akan jadi pendamping Anies Baswedan sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Elit Nasdem menyebut bakal cawapres Anies akan bikin orang wah. Dilansir Detik News, Wasekjen Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Jakfar Siddiq menyampaikan figur cawapres Anies akan menjadi kejutan tersendiri. Akan dimunculkan, akan diberikan kejutan yang membuat semua wah, memang ini pasangan ideal untuk memenangkan capres dan membangun Indonesia di masa depan, kata Jakfar dalam keterangan tertulisnya Kamis 4 Mei dikutip dari Detik News. Nasdem dan Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan memberikan kewenangan penuh kepada Anies menentukan cawapres pendamping pada Pilpres 2024. Jakfar menegaskan bahwa semangat memberikan otoritas penuh kepada Anies untuk memilih cawapresnya tertuang di dalam piagam kesepakatan 3 partai koalisi, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Menurut Jakfar yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Pekalongan itu, pengumuman cawapres Anies akan memberi kejutan yang saat ini masih terus digodok agar mendapatkan figur terbaik, bukan hanya untuk partai pengusung, tetapi untuk Indonesia seutuhnya, sehingga membuat semua masyarakat meyakini bahwa duet Anies dan pendampingnya memang merupakan pasangan ideal capres dan cawapres untuk memimpin Indonesia 2024 yang akan datang. Kita sedang menyiapkan pemimpin Indonesia 5 tahun atau 10 tahun mendatang. Artinya kita harus pilih, pertama dia adalah harus dekat dengan rakyat, yang kedua memiliki visi atau imajinasi tentang Indonesia yang akan dibangun itu seperti apa. Demikian jelasnya. Partai Nasdem memberi sedikit bocoran soal siapa yang akan jadi pendamping Anies Baswedan sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Elit Nasdem menyebut bakal cawapres Anies akan bikin orang wah. Dilansir Detik News, Wasekjen Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Jakfar Siddiq menyampaikan figur cawapres Anies akan menjadi kejutan tersendiri. Akan dimunculkan, akan diberikan kejutan yang membuat semua wah, memang ini pasangan ideal untuk memenangkan capres dan membangun Indonesia di masa depan, kata Jakfar dalam keterangan tertulisnya Kamis 4 Mei dikutip dari Detik News. Nasdem dan Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan memberikan kewenangan penuh kepada Anies menentukan cawapres pendamping pada Pilpres 2024. Jakfar menegaskan bahwa semangat memberikan otoritas penuh kepada Anies untuk memilih cawapresnya tertuang di dalam piagam kesepakatan 3 partai koalisi, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Menurut Jakfar yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Pekalongan itu, pengumuman cawapres Anies akan memberi kejutan yang saat ini masih terus digodok agar mendapatkan figur terbaik, bukan hanya untuk partai pengusung, tetapi untuk Indonesia seutuhnya, sehingga membuat semua masyarakat meyakini bahwa duet Anies dan pendampingnya memang merupakan pasangan ideal capres dan cawapres untuk memimpin Indonesia 2024 yang akan datang. Kita sedang menyiapkan pemimpin Indonesia 5 tahun atau 10 tahun mendatang. Artinya kita harus pilih, pertama dia adalah harus dekat dengan rakyat, yang kedua memiliki visi atau imajinasi tentang Indonesia yang akan dibangun itu seperti apa. Demikian jelasnya. Ya, saya